Perkenalkan, nama saya Eldia ST Sombing, NIM 2210111098, jurusan Manajemen Perusahaan semester 3 kelas pagi, mata kuliah Komunikasi Bisnis, tugas UTS, bagian A1, apa definisi dari komunikasi verbal dan non-verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh. Yang kedua, bagaimana komunikasi nonverbal dapat mendukung atau mengontradiksi komunikasi verbal? Komunikasi nonverbal dapat mendukung komunikasi verbal dengan cara mempermudah sesuatu yang dipakai tanpa percakapan pesan melalui syarat, karena komunikasi nonverbal tidak dapat dipisahkan dari komunikasi verbal. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis komunikasi nonverbal? Yaitu ada gerakan tubuh, mimik wajah, gerakan mata, komunikasi ruang, dan sentuhan. Yang keempat, dalam konteks profesional, elemen komunikasi verbal atau nonverbal manakah yang paling berpengaruh? Yang paling berpengaruh ialah komunikasi nonverbal, karena sifatnya lebih jujur dibandingkan pengucapan kata-kata. Nomor 5, bagaimana seseorang dapat memperbaiki keterampilan komunikasi verbalnya? Siapkan kata-kata sebelum memulai percakapan. Bicaralah dengan jelas. Perhatikan intonasi suara. Berbicara dengan percaya diri. Dan perhatikan lawan bicara. Nomor 6, apa saja tantangan yang biasanya dihadapi dalam komunikasi nonverbal lintas budaya? Perbedaan bahasa dan kosakata, perbedaan norma dan nilai budaya, dan perbedaan gaya komunikasi nonverbal. Nomor 7, bagaimana peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam negosiasi bisnis? Komunikasi verbal dan nonverbal memiliki peran yang signifikan dalam menentukan hasil negosiasi. Yang kedelapan, bisakah komunikasi nonverbal digunakan untuk mendeteksi kebohongan atau ketidakjujuran? Jika iya, bagaimana? Iya, karena kita juga bisa melihat bahasa tubuh, ekspresi mikro, isyarat dan tanda-tanda seperti berkedip berlebihan dan kontak mata tidak beratur atau teratur. Yang kesembilan, dalam komunikasi interpersonal, bagaimana komunikasi nonverbal mempengaruhi kesan pertama? Didasarkan pada perilaku nonverbalnya yang mendorong kita untuk mengenal lebih jauh. 10. Sejauh mana teknologi mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal dalam pertemuan virtual? Komunikasi verbal, faktor budaya dan bahasa, faktor pengetahuan, faktor pengalaman, faktor kepribadian, dan faktor biologis. Komunikasi nonverbal mempengaruhi berbagai gaya komunikasi. 11. Bagaimana bahasa tubuh seseorang dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka? Membungkuk, menyilangkan tangan dan kaki, menggaruk leher, menghindari atau terlalu banyak kontak mata, dan menggigit kuku. Bagian B, kasus 1. 1. Bagaimana cara mengatasi kegugupan dalam situasi wawancara kerja agar bahasa tubuh lebih mencerminkan kepercayaan diri? Yaitu dengan cara mempersiapkan dengan matang atau wawancara kerja. Latihan berbicara, tetap tenang dan berpikir positif, jaga sikap serta perhatikan penampilan. Nomor 2, sejauh mana pengaruh komunikasi nonverbal terhadap keputusan perekrut dalam menilai seorang kandidat? Komunikasi nonverbal memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap penilaian perekrut pada seorang kandidat. Kasus 2 atau presentasi produk. 1. Bagaimana pentingnya memilih kosakata yang tepat dalam komunikasi verbal saat mempresentasikan suatu produk. Sangatlah penting dalam mempengaruhi persepsi dan penilaian audiens, termasuk calon konsumen serta mitra bisnis. Yang kedua, bisakah komunikasi nonverbal yang efektif mengimbangi kelemahan dalam komunikasi verbal? Berikan contohnya. Iya bisa, contohnya seorang presenter yang kurang percaya diri dalam menyampaikan presentasi. Kasus 3 atau pertemuan tim. 1. Apa dampak perilaku nonverbal pemimpin tim terhadap moral dan motivasi anggota tim? Dapat memiliki dampak negatif. 2. Bagaimana seorang pemimpin dapat memastikan bahwa komunikasi nonverbalnya selaras dengan pesan verbal yang ingin disampaikan? Menjaga konsistensi antara pesan verbal dan nonverbal, meningkatkan kesadaran diri, mengambil waktu untuk merespon, dan mengasah keterampilan komunikasi nonverbal. Kasus 4 atau diskusi kelas. 1. Bagaimana mahasiswa tersebut bisa meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbalnya untuk mendukung poin-poin yang disampaikan secara verbal. Meningkatkan kesadaran diri, latihan kontak mata, mengurangi gerakan yang mengganggu, serta postur tubuh yang tepat. 2. Dalam konteks akademis, mana yang lebih berpengaruh? Komunikasi verbal atau nonverbal, dan mengapa? Komunikasi nonverbal yang memiliki pengaruh lebih besar karena terdapat bukti yang menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan. Sekian dari saya, terima kasih.